Halo teman-teman, hari ini aku memetik berbagai macam buah segar untuk dibuat es buah. Pastinya banyak teman-teman yang ngiler nih di video kali ini. Yuk ikut aku. Pertama, aku memetik buah matoa. Aku nggak akan petik beberapa ya, tapi lebih ke panen, karena aku mau panen semua buahnya. Teman-teman ada yang belum pernah nyicip buah matoa? Enak banget loh. Sementara tim aku panen di atas, aku mau nyemilin kasamo dari Lemonilo. Aku bawa varian rasa spicy barbecue dan smoky barbecue. Akhirnya ada keripik singkong spicy barbecue dan smoky barbecue yang nggak bikin sakit tenggorokan karena nggak pakai micin. Selain itu, Lemonilo kasamo juga tanpa 3P, pengawet, pewarna, dan penguat rasa. Teman-teman bisa beli Lemonilo kasamo ini di Indomaret atau e-commerce. Yuk jadi diri sendiri and shake the world bareng kasamo. Hampir semua buah matoanya udah mulai memerah. Buahnya udah kami bungkus sekitar 2 minggu yang lalu dan alhamdulillah semuanya sudah bisa dipanen. Menurut aku, buah matoa rasanya unik dan berbeda dari buah yang lain. Tapi hati-hati ya, karena kebanyakan pohon matoa banyak semut hitamnya. Satu tandan buah matoa, buahnya bisa sampai puluhan biji loh. Akhirnya setelah beberapa menit, buah matoanya sudah terkumpul semua. Wah, hasil panen satu pohon lumayan banyak. Aku langsung kumpulkan untuk dibagi ke keluarga dan tetangga. Dan sisanya aku taruh di dalam wadah. Selanjutnya aku mau cek buah markisa. Ini jenis markisa kuning, jadi walaupun udah agak kekuningan gini, isinya sudah bisa dimakan. Karena hari ini aku mau buat es buah, jadi nggak apa-apa walaupun petik yang belum terlalu matang, biar ada sensasi rasa asamnya. Di daerahku, markisa ada 2 jenis, yaitu markisa merah dan markisa kuning seperti ini. Tapi menurut aku lebih enak markisa merah. Sayang, buahnya belum ada yang bisa dipetik. Teman-teman ada yang suka markisa? Lanjut petik jambu Jamaika atau jambu bol. Buahnya sudah dipanen beberapa kali, tapi masih ada buah sisa yang sudah merah banget. Untung aja belum dimakan kelelawar. Langsung aja aku petik-petik. Pohonnya rendah, jadi cuma pakai tangga aja aku udah bisa metik buahnya. Kalau berbuah, satu pohon bisa menghasilkan ratusan buah. Walaupun kebanyakan jambu Jamaika tidak terlalu manis, tapi kalau buat ngerujak enak banget. Pas deh pokoknya. Wah, cantik banget kan jambunya? Selanjutnya petik buah belimbing. Kebetulan buahnya lagi banyak banget, sampai-sampai banyak yang berjatuhan gak ada yang petik. Padahal enak banget kalau dirujak. Karena nggak dibungkus, jadi kebanyakan buah yang udah kuning terkena lalat buah dan sudah mulai ada tanda-tanda warna coklat di setiap sisinya. Bagi yang belum tahu, lalat buah adalah musuh utama buah selain hama. Lalat buah mirip lalat pada umumnya, tapi berwarna kuning keemasan. Biasanya hingga pada buah yang sudah mulai tua ataupun matang. Kemudian lalat buah akan menancapkan telurnya di sisi-sisi buah. Ketika telurnya menetas akan berubah menjadi ulat yang biasa menggerogoti buah-buahan. Kita pilih beberapa aja ya. Selanjutnya petik anggur hitam. Ini jenis anggur lokal dan yang pasti rasanya kecut. Tapi sengaja aku petik yang ini karena kalau dibikin es buah pas banget. Bagi aku pribadi, sensasi makan es buah lebih enak kalau ada buah yang manis dan kecut dicampur menjadi satu. Kalau manis semua atau kecut semua nggak bakalan enak. Tapi tergantung selera masing-masing juga ya. Aku petik secukupnya aja. Takutnya mubazir nggak ada yang makan. Wah, buah-buahan kali ini kelihatan seger banget. Karena kebetulan udah sore, jadi aku buat es buahnya di sawah aja ya. Biar teman-teman juga enjoy liatnya. Karena pemandangan sawah di sore hari sangat menenangkan. Di musim ini, hampir semua petani menanam jagung. Besok kalau musim hujan, barulah para petani mulai menanam padi. Sebenarnya bisa aja menanam padi kapan aja selama kebutuhan airnya melimpah. Tapi karena sawah di sini luasnya sampai di atas 1.000 hektar, jadi air sungai tidak cukup untuk mengairi semua sawah di musim panas. Kalau musim hujan, selain volume air sungai bertambah, irigasi tanaman padi juga terbantu dengan air hujan. Banyak banget teman-teman yang bertanya buah-buahan di sini nggak habis-habis. Ya karena berbuahnya bergilir teman-teman. Dalam setahun, pasti setiap pohon akan berbuah sesuai dengan masanya. Semisal musim jambu, kalau cari buah mangga ya nggak ada, karena belum musim. Begitu juga sebaliknya. Tapi banyak jenis buah-buahan yang berbuah serentak dalam satu waktu. Oh iya, nggak semua buah-buahan yang aku petik itu punya aku ya. Jadi ada juga punya keluarga, punya saudara, sahabat, bahkan punya tetangga juga. Tapi pastinya aku izin dulu ya, dan nggak jarang juga aku beli petik sendiri. Tapi kebanyakan buah-buahan yang aku petik nggak jauh dari rumah aku. Aku bersyukur banget bisa tinggal di pedesaan, karena keramah tamahan masyarakat di sini membuat aku nyaman. Selain itu, alamnya juga membuat aku tenang dan senang karena masih banyak hal yang bisa aku temukan yang mungkin ada beberapa dari teman-teman sudah tidak menemukannya. Karena di sini masih dekat dengan hutan, pantai, persawahan, dan perkebunan. Jadi banyak jenis buah-buahan yang bisa tumbuh.
Jadi melalui video-video yang aku buat, setidaknya aku bisa menunjukin ke teman-teman nuansa di desa aku. Ini hanya sebagian kecil. Aku belum mengajak teman-teman berburu sambil berkemah di tengah hutan ataupun pulau tak berpenghuni di tengah laut. Tapi karena saat ini ada kendala, jadi next time ya teman-teman. Terlalu asik bercerita, jadi lupa nih review es buahnya. Hehe. Tapi teman-teman pasti udah tahu kan gimana rasanya. Pastinya enak dan seger, apalagi kalau dimakan siang hari. Pastinya nyegerin banget. Udah dulu ya teman-teman. Dadah! Halo teman-teman, hari ini aku mau ke kebun untuk petik stroberi sebagai topping bolu Swiss roll terenak yang pernah aku buat. Yuk ikut aku. Pemandangan di sini indah banget loh. Selain stroberi juga terdapat berbagai macam sayuran segar. Kebun stroberi ini sangat luas dan kebetulan sekarang banyak yang udah pada matang. Langsung aja aku petik-petik. Entah kenapa mantik stroberi sangat menyenangkan. Suasana yang sejuk ditambah dengan warna stroberi yang cantik bikin tambah semangat metiknya. Ukurannya juga lumayan besar. Buah stroberi matangnya bertahap. Dalam sekali tanam bisa sampai beberapa kali panen. Harga stroberi lumayan mahal loh, sekitar 40-50 ribu per kilonya. Tapi maklum lah ya, perawatannya cukup rumit dan jenis stroberi ini hanya bisa tumbuh subur di dataran tinggi. Ada juga jenis stroberi dataran rendah, tapi biasanya buahnya nggak selebat stroberi jenis ini. Tiketnya hanya 15 ribu per orang. Wah, aku udah dapat lumayan nih. Karena buahnya masih fresh, aku mau kreasikan sebagai topping kue yang mudah dan simpel. Bahan utamanya yaitu Goryeo. Goryeo harga 1000 ini punya rasa vanila dan coklat dengan isi yang lebih banyak. Rasa krim vanila dan coklatnya enak banget, bikin nagih. Selain dimakan langsung, Goryeo ini bisa dikreasikan. Hari ini aku akan buat Swiss roll Goryeo. Pertama, pisahkan krim dan biskuitnya seperti ini. Kemudian biskuitnya kita haluskan sampai benar-benar halus. Kalau sudah, tuang ke dalam wadah. Masukkan krim coklatnya, tambahkan susu kental manis, kemudian susu cair, dan diaduk-aduk merata sampai menjadi adonan. Setelah itu, buah stroberinya kita potong kecil sebagai campuran krimnya. Untuk krim vanilanya, kita tambahkan susu cair dan diaduk merata. Baru kemudian kita masukkan potongan stroberinya. Setelah itu, kita ratakan adonannya seperti ini. Harus merata ya, biar gampang digulung. Kemudian ratakan adonan krim vanila plus potongan stroberi yang tadi. Baru setelah itu lanjut ke proses penggulungan. Harus pelan-pelan ya. Nah, kalau sudah, kita masukkan dulu ke dalam kulkas selama beberapa saat. Baru setelah itu kita potong-potong seperti ini. Udah nggak sabar nih pengen nyicipin. Tara, Swiss roll Goryeo udah jadi. Cantik banget kan bolunya? Langsung aja aku cicipin. Udah ngiler banget dari tadi. Rasanya enak banget. Gampang kan buatnya? Yuk teman-teman ikutan juga buat kreasi dari Goryeo. Kalian bisa beli di toko terdekat atau e-commerce. Jangan lupa follow Instagram Goryeo dan Siantar Top untuk info dan kreasi Goryeo lainnya. Goryeo buatan terbaik putra-putri Indonesia. Anak hebat makan Goryeo. Dadah!